Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Bulia berharap anak-anak semua sehat, sama seperti Bulia pada pagi hari ini. Oke, anak-anak siap untuk memulai belajar hari ini? Today we going to learn about usage of material on science lesson. Kita akan melanjutkan materi kita tentang bahan atau benda. Secara khusus hari ini kita akan belajar kegunaan bahan, kegunaan benda berdasarkan bahan penyusunnya. Ya. Oke. Our learning goal for today, describe the relationship between the properties of materials and its component. Jadi, kita akan belajar bagaimana mendeskripsikan hubungan antara sifat bahan dengan penyusunnya. Jadi, kalau kita membutuhkan benda, kita harus tahu kegunaan benda itu untuk apa dan memilih dan dapat menentukan bahan apa yang sesuai untuk membuat benda itu berdasarkan sifat dari bahan penyusunnya. Ya, oke. Usage of fiber, kegunaan dari serat. Anak-anak tahu seratnya, serat itu adalah bahan dasar pembuat benda. Nah, ada apa saja serat di sekitar kita? Pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah belajar ada serat yang terbuat dari bahan alami, natural fiber, and then synthetic fiber that made by processing of petroleum. Nah, untuk serat-serat alami, contohnya is a wool, cotton, and silk. Ya, serat yang berasal dari wool itu berarti berasal dari sheep, dari bulu domba, and then cotton from cotton plant, and then silk from the cocoon of silk, jadi dari kepompong ulat sutra. Nah, biasanya kegunaan dari serat alami ini lebih banyak spin ya, jadi dipintal untuk kemudian menghasilkan thread atau benang. Nah, jadi serat-serat alami ini dipintal menjadi benang-benang. Kalau dari serat wool, ya jadinya benang wool. Kalau serat kapas jadinya benang kapas, dan kalau dari serat sutra berarti jadi benang sutra. Nah, secara umum memang digunakan untuk membentuk atau membuat benang. Ada beberapa yang memang seperti cotton atau kapas digunakan untuk mengisi bantal atau mengisi kasur tertentu, tetapi ini jarang digunakan. Lebih banyak dipakainya adalah kapuk. Jadi kalau kapuk, serat kapuk itu biasanya langsung digunakan untuk bahan isian kasur atau bantal, ya. And then kalau yang lebih kasar, from the palm fiber and coconut fiber, dari ijuk, ya, serat ijuk dan serat kelapa, ya, ini karena teksturnya yang kasar biasanya tidak dibentuk jadi benang, tetapi langsung digunakan. Biasanya digunakan untuk apa ya, Bulia? Anak-anak pernah tahu serat ijuk dijadikan apa? Di rumahmu ada? Ya, dijadikan untuk bahan dasar pembuat sapu ijuk, begitu ya. Nah, ini beberapa contohnya. To make a broom, and then brush, rope atau tali. Kalau tali dan mat atau keset ini biasanya dibuat dari serat kelapa, ya, serat kelapa. Kalau yang ini terbuat dari serat ijuk. Nah, kira-kira itu penggunaannya. Memang ada beberapa yang langsung digunakan sebagai atap rumah, ya anak-anak ya, sebagai atap rumah. Kalau yang coconut fiber ini beberapa diantaranya juga digunakan sebagai bahan bakar, ya. Oke. Usage of thread, kegunaan dari benang. Nah, contohnya wool, ya, benang wool yang sudah menjadi benang ini kemudian biasanya dijadikan kerajinan tangan, ya, biasanya dirajut menjadi benda-benda rajutan. Ada yang dijadikan pakaian, sweater, apalagi
tas, misalnya dompet, dan masih banyak kerajinan tangan yang lain. Itu kalau benang wool. Kemudian kalau yang cotton and silk, untuk yang benang kapas dan benang sutra biasanya ditenun untuk menjadi kain ya, ditenun untuk menjadi kain. Ini proses menenun dari benang menjadi kain. Untuk yang serat sintetis atau benang sintetis, itu contohnya benang nilon dan benang plastik bisa digunakan sebagai salah satunya tali pancing atau tali layangan atau senar gitar begitu ya. Memang jenisnya bermacam-macam tetapi kebanyakan berasal dari serat sintetis. Contohnya salah satunya adalah nilon ya. Oke. And then usage of fabric, kegunaan kain. Nah, jelas kalau kain kira-kira untuk apa saja ya? Di rumahmu adakah bahan-bahan yang terbuat dari kain? Oh, ada Bu Lia, tirai. Oke, good. Oh, yang kamu pakai. Ya, ini adalah contoh-contoh kain. Ada banyak jenis kain berdasarkan benang penyusunnya. Ya, ada yang kain yang dari bahan sintetis ada, dari bahan alami juga ada. Nah, tergantung dari penyusunnya dan dijadikan kain. Setelah jadi kain, biasanya dijadikan ya ada yang dibuat menjadi masker. Ya, face mask ya, masker wajah. Ada yang digunakan sebagai taplak meja ya untuk menutup meja. Ada juga yang digunakan to make a hat ya untuk membuat topi-topi yang dari kain ya anak-anak ya. Ada juga yang membuatnya jadi spray, bed cover, ya, sarung bantal dan lain-lain. Dan ada juga yang dijadikan jadi pakaian ya. Nah, beberapa ini adalah kegunaan dari kain dan masih banyak lagi kegunaan kain di lingkungan sekitar kita. Oke? Usage of paper, ya, kegunaan kertas. Oke, anak-anak di rumahmu kira-kira kertas digunakan untuk apa saja? Mungkin ada di rumahmu yang menggunakan kertas yang sering kamu gunakan untuk menulis, ya, buku tulis, buku cetak, apalagi ya, papan-papan pajangan, foto, ya, dan masih banyak. Ini adalah kertas yang sudah dalam bentuk kertas jadi, dalam bentuk gulungan kertas ya, gulungan kertas yang besar ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kegunaan. Di antaranya to make a tissue ya, untuk membuat tisu, terutama tisu kering. Karena tisu kering itu terbuat dari bahan kertas yang dicetak tipis gitu ya. Origami, kertas origami, kertas buku-buku, buku tulis, buku cetak, kemasan untuk menempatkan makanan ya, kemasan makanan. Ada banyak kemasan-kemasan makanan yang menggunakan kertas. Kardus-kardus makanan, misalnya kamu membeli kemasan sereal atau donat ya, atau tentengan-tentengan tas dari swalayan misalnya, atau makanan yang lain bisa terbuat dari kertas juga. Kenapa? Lebih aman sebenarnya kalau dari kertas daripada pakai plastik, karena kalau kertas terbuat dari bahan alami. Mengapa alami? Memang dari pohon sehingga mudah didaur ulang, ramah lingkungan. Jadi lebih baik kalau kamu membeli makanan atau berbelanja gunakan yang wadah yang dari kertas atau yang ramah lingkungan, yang mudah terurai ya. Dan kardus biasanya untuk wadah barang-barang yang lebih besar. Nah, itu beberapa kegunaan kertas di sekitar kita. Masih banyak yang lain. Masih banyak kegunaan kertas seperti yang tadi beliau sebutkan ya, sebagai kertas utuh untuk mencetak foto, mencetak tulisan dan sebagainya. Usage of plastic ya. Plastik itu berasal dari olahan bahan bakar atau minyak bumi. Nah, ini berarti synthetic fiber, asal mulanya dari serat
sintetik atau serat buatan, dan plastik ini merupakan benda yang tidak bisa diuraikan oleh alam. Jadi maksudnya Bulia begini, kalau kamu menggunakan kemasan plastik dan plastiknya kamu buang ke dalam tanah, maka di dalam tanah plastik ini tidak akan bisa membusuk, tidak akan bisa diuraikan oleh tanah. Jadi sampai seterusnya akan berupa plastik terus. Bagaimana kalau dibakar, Bulia? Kalau dibakar juga sama, dia akan tetap jadi plastik. Setelah dibakar, dia akan meleleh dan kemudian kembali menjadi plastik dalam bentuk yang berbeda memang, tetapi dengan sifat yang sama, masih sama-sama plastik, dan itu tidak bisa diuraikan, hanya bisa didaur ulang. Jadi hanya bisa didaur ulang, digunakan ulang, dicetak ulang untuk digunakan kembali. Nah, apa saja kegunaan plastik di sekitar kita? Karena sifatnya yang ringan dan waterproof atau water resistant, maka biasanya banyak digunakan untuk menempatkan, membawa, atau menaruh makanan dan minuman yang basah, ya. Lebih mudah ditemukan karena harganya lebih murah, kemudian lebih ringan dan lebih tahan lama. Biasanya itu sebabnya penggunaan plastik memang cukup banyak di sekitar kita, tetapi sebenarnya tidak aman untuk tidak nyaman atau tidak ramah lingkungan. Ya, contohnya plastik cup, and then plastic bag, ya. Kantong-kantong plastik ini penggunaannya wow luar biasa, ya. Luar biasa, sehingga sampah plastik di lingkungan kita itu sudah dalam kondisi yang mengkhawatirkan sebenarnya. And then styrofoam food, ya, wadah makanan yang terbuat dari bahan styrofoam. Styrofoam itu sebenarnya juga dari plastik, anak-anak, ya. And then plastic straw, sedotan plastik, ya, contohnya. Dan masih banyak contoh-contoh penggunaan plastik di sekitar kita. Botol makan, botol minum. Kemudian ada yang piring dari plastik. Ada apa lagi yang terbuat dari plastik? Banyak sekali barang-barang di sekitar kita. Raincoat, ya, jas hujan. Kenapa jas hujannya terbuat dari plastik, Bulia? Kenapa tidak terbuat dari kain? Anak-anak tahu kira-kira kenapa kalau jas hujan terbuatnya tidak dari kain? Ya karena tembus, Bulia. Karena kan tugasnya jas hujan untuk menghalangi terkena air. Jadi kalau menggunakan atau memilih bahan untuk jas hujan harus yang water resistant, harus yang tidak bisa dilalui air. Sehingga bahan plastik adalah salah satu bahan pilihan yang paling mudah dan paling murah untuk pembuatan jas hujan, ya. Tapi memang tidak ramah lingkungan. Contoh yang lain, umbrella, ya. Payung juga kegunaannya untuk menahan air, sehingga harus terbuat dari bahan-bahan yang tidak dapat dilalui air, ya. Sehingga plastik merupakan salah satu alternatif untuk membuat payung. Nah, tapi sebenarnya ada banyak bahan lain yang bisa kita gunakan selain bahan-bahan plastik. Sebisa mungkin kurangi penggunaan bahan plastik, atau kalau kamu punya plastik, gunakanlah berulang-ulang. Daripada memilih plastik cup, lebih baik kamu menggunakan gelas yang dari kaca misalnya, itu lebih aman bagi lingkungan. Bisa, tapi memang resikonya besar. Kalau mau menggunakan plastik cup, pilih yang plastik-plastik yang aman untuk digunakan berulang-ulang, yang di bawahnya ada tanda panah, segitiga tanda panahnya itu, kemudian ada angka 5, itu berarti yang bisa digunakan berulang-ulang, bisa dicuci ulang, bisa digunakan dalam waktu yang lama. Paling tidak kalau kamu menggunakan plastik yang seperti itu, kamu akan mengurangi penggunaan plastik yang harus dalam jumlah banyak dan berulang-ulang seperti ini, ya. Kantong plastik, daripada berbelanja menggunakan kantong plastik, ada banyak swalayan yang menawarkan menggunakan kardus atau karton untuk wadah dari barang belanjaan. Itu jauh lebih aman, ya. Atau membawa sendiri kantong kain dari rumah, itu jauh lebih baik. Daripada menggunakan styrofoam, bawalah tepak makan sendiri. Itu lebih aman kalau kamu perlu
membawa makanan, bekal makan, atau kalau makan di rumah ya pakai saja wadah-wadah yang terbuat dari kaca yang aman. Ya, oke. Itu adalah beberapa kegunaan dari bahan dan benda di sekitar kita. Oke, anak-anak silahkan lihat di bukumu, ada materi lebih jelas di dalam bukumu, silahkan dibaca. Jangan lupa setelah ini Bulia memberikan latihan soal yang harus kamu kerjakan di Google Form untuk mengecek seberapa banyak kamu sudah memahami materi yang Bulia berikan. Oke, thank you for your attention, thank you for your listening. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Tidak perlu keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang cukup mendesak. Jaga kesehatan, makan makanan bergizi, gunakan masker, jaga jarak, dan ingat